Namaku Anggi. Aku kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bandung. Tahun ini adalah tahun pertamaku kuliah. Sebenarnya aku bukan asli dari Bandung. Di sana aku hanya kuliah saja. Aku asli dari Tangerang. Kampusku menyediakan asrama untuk orang-orang rantau sepertiku. Awalnya aku berpikir tidak mau tinggal di asrama. Aku ingin ngekos. Tapi orang tuaku bilang aku sebaiknya tinggal di asrama saja karena lebih jelas dan pasti akan banyak teman. Aku pun akhirnya mengikuti saran orang tuaku. Waktu pun berlalu. Tidak terasa, sudah hampir 1 minggu aku di kampus ini. Perkuliahanku yang padat di awal minggu ini membuatku lelah. Siang itu, ketika selesai kelas pun, rasanya aku ingin cepat sampai ke kamarku dan merebahkan badanku. Namun, sialnya, karena aku mendapatkan kamar yang ada di lantai 5 asrama ini, aku harus melewati tangga. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Dan tak lama, aku pun tertidur pulas. Entah untuk berapa lama. Sampai... Aku terbangun karena suara petir yang sangat keras sampai menggetarkan jendela kamarku. Ketika aku lihat jam, ternyata sudah hampir menunjukkan waktu maghrib. Hah? Udah mau maghrib aja nih. Bablas gua. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan terbangun. Aku pergi ke kamar mandi dan mencuci mukaku. Kulihat dari jendela, hujan sangat deras. Sesekali suara petir pun terdengar. Aku pun kembali duduk di atas tempat tidurku dan memainkan HP-ku. Lalu, samar-samar terdengar ada seseorang yang berjalan di lorong depan kamarku. Dan suara itu pun berhenti di depan kamarku. Aku menunggu. Apa akan ada yang mengetuk pintu? Dan tidak ada apa-apa. Aku pun tidak memperdulikannya. Waktu pun berlalu. Tugasku yang menumpuk memaksaku untuk begadang lagi hari itu. Aku ingin sekali mencari udara segar di luar. Namun hujan membuatku tidak bisa kemana-mana. Malah membuatku menjadi mengantuk. Aku nyalakan musik untuk menemaniku mengerjakan tugas malam itu. Dan agar tidak mengantuk juga. Sampai suasana pun menjadi hening.
Kulihat jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Lalu terdengar lagi suara orang berjalan di lorong depan kamarku dan kembali berhenti di depan kamarku. Siapa sih? Karena penasaran, aku beranjak menuju pintu dan membuka pintu. Tidak ada siapapun di lorong itu. Saat aku menutup pintu dan berbalik, astaga! Ada sebuah jejak kaki basah di lantai kamarku. Aku sedikit terdiam, karena seingatku, aku belum ke kamar mandi. Dan kakiku pun dari tadi tidak basah. Perasaanku mulai tak tenang. Aku ikuti jejak kaki itu. Dan jejak kaki itu menuju ke arah kamar mandi yang tertutup. Hah? Tidak mungkin rasanya ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Aku berjalan mendekati kamar mandi itu secara perlahan. Dan... Hah? Suara flash air menyala dari dalam. Aku pun semakin heran dan beranikan diri membuka kamar mandi itu. Sampai tidak ada siapa-siapa. Ku coba berpikir positif. Mungkin toilet di kamarku sedang error. Dan... Fokusku teralihkan ketika tiba-tiba musik yang tadi kuputar menyala kembali. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Bergegas aku langsung berlari keluar dari kamarku ini. Aku tutup rapat pintu kamarku dan menguncinya. Hujan sudah cukup reda saat itu. Bulu kuduku mulai merinding entah karena cuaca dingin atau memang suasana seram di sekitarku ini. Jantungku berdegup kencang dan tiba-tiba baru saja aku akan melangkahkan kakiku untuk turun ke bawah. Dari arah lorong kamarku ini terdengar seperti ada suara orang yang melangkah. Suara itu terdengar dari lorong ini. Sama seperti suara yang kudengar sebelumnya. Namun, ketika kulihat, di lorong ini hanya aku seorang. Tidak ada siapa-siapa lagi selain aku. Suasana mulai tidak kondusif. Aku pun langsung bergegas berjalan menjauh dari depan pintu kamarku. Dan suara itu masih terdengar jelas. Jantungku berdegup kencang. Jelas sekali suara itu terdengar. Dan tiba-tiba seperti ada yang memanggilku dari arah belakangku. Aku pun berusaha tidak memperdulikannya dan terus berjalan menuju tangga. Sampai ada yang menepuk punggungku. Aku pun seketika terdiam. Dan ketika aku berbalik,
baju putih kusam, badannya sangat kurus, wajahnya sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Aku pun berteriak sangat kencang sekali. Kakiku lemas seketika dan aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku pun dibangunkan oleh temanku. Aku tertidur di lantai lorong. Kepalaku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantarkan menuju kamar oleh temanku. Aku tidak sempat bercerita karena masih syok. Keesokan harinya, setelah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan kepada temanku yang memang dikenal sebagai anak indigo. Dan setelah ku ceritakan, temanku pun itu berkata padaku bahwa sosok yang aku lihat bukanlah sosok dari asrama tempat aku tinggal, melainkan berasal dari luar. Salah satu alasan kenapa sosok itu berada di lorong asramaku itu karena sosok itu hanya ingin berteduh saja. Konon katanya, jika cuaca sedang dalam kondisi hujan, sosok-sosok seperti itu biasanya mencari tempat untuk berteduh. Dan malam itu, mungkin sosok kuntilanak yang bertemu denganku itu memang sedang berteduh di area lorong kamarku ini. Thank you.